Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat AI data training atau AI knowledge yang nantinya akan dikoneksikan ke WhatsApp teman-teman sehingga WhatsApp teman-teman itu nanti akan menjadi CS AI bot otomatis yang bekerja 24 jam untuk membalas chat dari customer. Caranya teman-teman silahkan login terlebih dahulu di aplikasi Ping, lalu klik masuk bisnis. Maka setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk membuka dashboard Ping seperti ini. Untuk membuat data training, teman-teman bisa masuk ke menu automation yang ada di kiri ini, lalu klik AI agent atau chatbot. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuat data training baru. Nah, data training baru itu nanti saya bikin jadi 3 bagian. Teman-teman silahkan pilih mana yang paling cocok untuk bisnis teman-teman. Atau kalau teman-teman bingung bisa langsung tanya ke trainer atau mentor. Nah, di pojok kanan atas ini ada buat data training. Nah, ini teman-teman bisa klik untuk membuat data training baru. Yang akan saya jelaskan pertama itu adalah data training yang menjelaskan hanya fokus ke satu produk atau fokus ke bisnisnya yang dijual. Itu biasanya bisnisnya itu kayak laundry, kayak jasa, lalu bengkel, lalu ada lagi yang kafe atau resto. Pokoknya berhubungan dengan jasa itu biasanya itu datanya satu dan dijadikan dengan satu. Nah, teman-teman ini di Ping itu sudah kita berikan template. Apakah harus pakai template ini? Tidak, teman-teman bisa modifikasi. Tapi ini kalau teman-teman masih awam menggunakan, teman-teman bisa pakai langsung template ini. Nanti hasilnya bisa langsung bagus. Ada template AI sebagai sales penjualan, ada template AI sebagai customer support. Sales penjualan, AI-nya akan berfokus untuk closing dan ngedil si pelanggan itu supaya transfer atau supaya pakai jasa atau pergi ke bisnis kita. Kalau customer support itu lebih ke kayak melayani after sales, itu biasanya pakai customer support. Itu harus dibedakan karena treatment-nya beda. Kalau sales itu lebih fokus ke penjualan, mereka akan ngejar pelanggan untuk segera transfer, segera closing. Kalau customer support itu lebih ke menyelesaikan permasalahan pelanggan. Misal ada problem apa itu bisa dikerjakan di customer support. Nah, saya akan coba ke sales penjualan. Nah, di sini teman-teman sudah ada template-nya. Ini dibuatkan default aja atau teman-teman bisa ubah. Misal gaya komunikasinya saya mau lebih islami. Bisa ini ditambahkan di sini. Gunakan bahasa santai yang akrab seperti ngobrol di WhatsApp. Lalu tambahkan saja di sini gunakan bahasa yang lebih islami. Nah, itu teman-teman bisa tulis di sini atau misalnya teman-teman saya pengen jawab dengan pendek saja. Kayak gitu. Itu bisa ditulis di sini. Silakan dicek nanti dan dikreatifkan bagaimana nanti caranya ayah akan menjawab. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengedit. Misalnya ini kan ada format order, teman-teman bisa edit sesuai dengan yang teman-teman butuhkan sendiri. Di paling bawah lalu di sini ada tulisan tulis ringkasan produk jasa atau data training yang tersedia di sini. Nah, karena bisnis saya itu bisa dimasukkan di sini, saya akan langsung masukkan kayak gini. Ini bisnisnya itu kafe atau resto, saya langsung masukkan di sini. Ini di blok aja. Lalu dipaste di sini. Nah, jadinya kayak gini. Dia langsung masuk ke sini. Di sini itu kapasitasnya adalah 15.000 karakter. Jadi kalau teman-teman produknya itu masih muat 15.000 karakter, itu teman-teman masukkan di sini aja. Jadi satu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masih butuh tambahan, maka teman-teman bisa gunakan data training tambahan di sini. Nanti akan kita jelaskan di next step-nya. Selain itu, teman-teman bisa menambahkan welcome message. Welcome message ini apa? Welcome message ini adalah teks yang akan dikirim ke customer ketika si customer itu ngechat. Misalnya customernya ngechat halo gitu, atau apapun ngechatnya. Nanti akan dikirimkan teks ini. Ini saran saya adalah diberikan kata sapaan atau promo terbaru, atau bisa menanyakan nama customer. Seperti, halo nama saya, kalau boleh tahu, saya bicara dengan kakak siapa. Kayak gini. Kerennya Ping, kalau misal dikirimi kayak gini, lalu si customernya itu menjawab nama, misalnya Budi gitu, maka AI-nya akan mengingat nama customer tersebut seterusnya. Jadi seterusnya, customer tersebut akan dipanggil dengan namanya, misal Kak Budi atau Bapak Budi atau Ibu Yeni gitu. Jadi akan terus mengingat. Jadi lebih akrab dan sampai nanti customer teman-teman itu tidak sadar bahwa sedang ngobrol dengan AI. Lalu ada welcome message image, di sini teman-teman bisa upload gambar promosi, menu-menu, atau apapun yang teman-teman inginkan. Jadi ketika customer ngechat, maka akan langsung dikirimkan gambar image ini. Ada yang namanya agent transfer condition. Ini nanti akan dijelaskan lengkap di video yang lain, yaitu kata kunci yang ketika customer nanti ngetik, itu akan dipindahkan ke agen manusia. Artinya, AI akan stop menjawab. Biasanya ini saya tulis contohnya transfer. Atau sudah transfer. Nah, ketika ada customer yang ngetik keyword ini, sudah transfer atau transfer, maka AI-nya akan memberikan instruksi, terima kasih, akan dialihkan ke agen manusia. Dan AI-nya tidak akan membalas, kecuali nanti teman-teman mengalihkan itu ke AI lagi. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap di tutorial selanjutnya. Nah, label otomatis ini adalah label yang akan diberikan AI kepada customer. Ini teman-teman nanti ada tutorialnya sendiri bagaimana membuat label otomatis ini.
Oke, yang selanjutnya adalah data training tambahan. Nah, di data training tambahan ini, kalau yang data training sebelumnya tadi tidak cukup, teman-teman bisa menambahkan di sini. Misal ada di sini tentang perusahaan, alur pemesanan, produk knowledge, dan penanganan komplain itu bisa ditambahkan di sini. Tapi kalau masih cukup di AI behavior ini, yang pertama ini tadi, teman-teman masukkan saja di sini. Jadi jangan dimasukkan atau tidak perlu dimasukkan di data training tambahan karena yang ini akan dibaca oleh AI terlebih dahulu. Itu aja untuk yang kategori pertama, yaitu kategori memasukkan data training yang bisa masuk jadi satu di sini. Jadi tidak perlu lebih detail. Kita masuk ke jenis bisnis atau jenis AI training yang selanjutnya. Jenis data training yang selanjutnya adalah jenis data training yang punya produknya itu punya deskripsi sendiri-sendiri. Contohnya di sini saya ada bisnis namanya toko buku, di mana toko buku itu pasti kan punya topik sendiri, punya deskripsi sendiri, lalu ada ukurannya sendiri, covernya sendiri kayak gitu. Jadi lebih detail. Nah, caranya adalah teman-teman buat data training seperti biasa, tapi yang template ini tadi, ini kita hapus saja. Nah, jadi langsung kita hapus gini aja. Nah, untuk deskripsi bukunya itu dimasukkan di data training tambahan semua. Misal ini ada buku namanya Paper Manageri. Ini siapa penerbitnya, lalu jurnalnya apa, tahun terbit berapa, dan deskripsinya itu masukin di sini. Lalu ada produk lain, ini dimasukin di sini juga. Ada produk lain dimasukkan di sini juga. Ini adalah ada beberapa bisnis yang punya produk dengan tipe seperti ini. Teman-teman bisa pakai yang model AI training seperti ini. Jadi yang pertama tadi AI behavior itu diedit seperti biasa, tapi di bagian yang memasukkan informasi produk itu dihapus saja. Jadi artinya nanti AI-nya akan mengambil dari data training tambahan. Nah itu aja penjelasan singkat yang kedua. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini itu mirip dengan yang kedua. Bisnisnya itu punya produk yang banyak banget, ada yang bisa sampai 100 produk, ada yang sampai 200 produk, tapi produk itu punya harga sendiri atau deskripsi sendiri, tapi tidak sebanyak yang kedua. Contohnya seperti apa? Ini saya bikin data training untuk agen pulsa dan top up game. Nah, produknya ini itu kan banyak. Dia ada produk entertainment, lalu produk pulsa, game, dan lain sebagainya. Produknya banyak, cuma tidak selengkap deskripsi seperti yang kategori kedua tadi. Yang artinya produknya cuma kayak gini. Ketika ada orang mau Amazon Prime Video, maka bisa dipesan di link ini, harganya 40.000, 45.000 per bulan. Kayak gitu. Nah, ini juga misal Bigo Live harganya 35.000 per bulan kayak gitu. Jadi produknya banyak banget, ini bisa ratusan produk, tapi deskripsinya itu tidak banyak. Jadi bisa dimasukkan kayak gini. Jadi ketika ada orang customer-nya menyebutkan saya mau order Amazon Prime gitu, makanya AI-nya akan langsung memberikan link ini dan menjelaskan bahwa harganya segini. Kayak gitu contohnya. Nah, ini untuk biasanya digunakan di orang-orang yang jualan produk-produk harian. Itu biasanya produknya kan banyak kayak retail, itu biasanya produknya kan banyak banget. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Harganya, cara ordernya itu bisa dimasukkan di sini. Nah, itu yang produk yang kategori bisnis yang ketiga untuk data trainingnya. Nah, di bagian kiri itu teman-teman bisa masukkan nama agen, model AI story limit, ini dibiarkan aja. Kalau teman-teman mau tahu fungsinya, silakan sorot. Ini yang ada tanda seru, ini sudah ada keterangan fungsinya. Nah, di dalam video ini di deskripsi saya akan memberikan file PDF atau PowerPoint nantinya yang isinya adalah kesalahan-kesalahan data training yang bisa membuat AI itu belajarnya lebih lama. Jadi ketika teman-teman salah memasukkan data training, bukan AI itu tidak bekerja, AI akan tetap bekerja, tapi dia akan belajarnya lebih lama karena AI itu belajar sendiri dari data yang teman-teman masukkan, sehingga nantinya semakin lama AI akan semakin pintar. Kalau data yang dimasukkan itu kurang benar, maka akan lama data trainingnya. Contohnya saya akan menampilkan satu kesalahan. Yang salah itu teman-teman memasukkan data itu pakai simbol kayak gini, ada tombol panah kayak gini. Itu salah karena AI-nya akan memproses tanda panah ini untuk diubah dulu ke teks saja. Jadi AI-nya itu malah salah paham. Tapi yang benar adalah teman-teman itu langsung memasukkan dalam bentuk teks. Misal, Disney Hotstar bisa dipesan di link tersebut. Itu bisa. Tapi kalau ditulis dengan panah gini, bisa jadi AI-nya nanti yang akan salah paham. Kayak gitu. Ingat, AI itu adalah sebuah sistem atau sebuah engine yang bekerja sesuai dengan instruksi kita. Nah, jika teman-teman sudah selesai men-setting data training, teman-teman bisa save data training dengan klik tombol yang warna hijau. Nanti jika teman-teman itu ada kesalahan atau ingin mengupdate data training, maka teman-teman bisa mengedit data trainingnya lalu membetulkan data training ini. Nanti akan kita jelaskan di video yang lain. Kayak gitu.
Yang terakhir, kalau teman-teman merasa setting ini ribet dan merasa gaptek untuk melakukan setting ini, silahkan langsung chat ke customer service dengan scan barcode yang ada di layar teman-teman ini. Nanti akan langsung terhubung ke WhatsApp, langsung teman-teman sebutkan email dan nama bisnis teman-teman, nanti tim trainer akan membantu untuk setting. Jadi teman-teman nanti tinggal langsung pakai aja, nggak perlu khawatir, karena itu termasuk salah satu service dari Ping yang tidak akan teman-teman temukan di yang lain. Teman-teman tinggal nyeting, teman-teman tinggal pakai aja tanpa ribet penyeting. Itu aja untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.